Hamba ingin mengetahui cara orang mengerjakan salat, hakikat dan ma'rifat, syariat dan tarikat yang termuat dalam salat. Hamba mohon petunjuk. Sang begawan mesra jawabnya. Pertama yakni takbir, ucapan fardu salat. Ada 18 banyaknya. Kedua disebut niat. Adapun takbiratul ihram itu terdiri atas 8 huruf, yaitu Allahu Akbar. Yang pertama huruf alif, alif kalimil namanya. Lam awal yang kedua berkedudukan sebagai ahadiyat. Lam akhir yang ketiga berkedudukan sebagai wahdat. Huruf ha yang keempat wahidiyat namanya. Alif yang kelima disebut mutakallimun wahid. Yang keenam kaf kabira, ketujuh ba rububiyah, rapiul setingkat kun, seluruhnya genap 8. Yang kedua yakni niat tadi mencakup 3 hal, kasdu, tahrul, dan tahyin kasdu. Kasdu berarti maksud hati. Tahrul berarti pernyataan dengan ucapan atau lapalhu. Tahyin berarti perbuatan yang tampak. Yang disebut insan kamil apabila engkau belum mengetahui makna takbir itu tadi, perbuatan salatmu tak berguna. Lebih baik engkau bermain saja sambil bersenandung anoning aninung. Adapun yang ketiga yakni berdiri, asal dari api, yang sebenarnya itu cahaya yang berada dalam jasadmu. Oleh karena itu, kembalikanlah kepada asal cahaya, yakni insan kamil mulanya. Keempat, membaca Fatihah. Telah kuterangkan dahulu melengkapi dirimu. Kelima adalah rukuk. Keenam, tumaknina. Yang dimaksud tumaknina, pada waktu engkau rukuk, kembalikanlah ke asal angin. Rukuk berasal dari angin, yakni angin napas. Nyawa yang jiwanya tak bernapas, maka kembalikanlah kepada asalnya, yakni ahadiyat, mula-mulanya. Ketujuh disebut iktidal. Kedelapan tumaknina. Pada waktu engkau beriktidal, lapangnya seperti takbir, mengerjakannya dengan tertib, tumaknina, memusatkan diri pada insan kamil. Kesembilan ialah sujud. Kesepuluh tumaknina. Mengapa tumaknina? Karena dalam bersujud mengembalikan air. Kembalikanlah air itu ke asal mulanya, yakni darahmu yang berasal dari wahdat. Ke-11 kemudian duduk. Ke-12 tumaknina. Ketika engkau duduk dalam salat, jangan melupakan tumaknina. Mengapa demikian? Karena duduk berasal dari tanah, jasadmu yang tampak, yakni tanah yang suci. Kembalikanlah kepada wahidiyat. Tamatlah asal mayat. Ke-13 ialah duduk tahiyat. Ke-14 membaca at-tahiyat. Bacaan itu dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Mulia. Persembahan orang yang akan mati menyebabkan makdum sarping, tak sehati. Oleh karena itu ketahuilah anakku, bila engkau tidak menghayati selamanya, selagi hidup maupun sesudah mati. Adapun yang ke-15 membaca salawat bagi Nabi Muhammad. Ke-16 ialah tertib mualat. Yang dimaksud dengan tertib ialah urutan secara teratur dalam alam maut, alam kandungan, dalam Ka'bah, berlaga dalam samudra kemuliaan Sri Baginda, turun naik bukit. Ke-17 mengucapkan salam. Adapun yang diberi ucapan salam ialah sahabatnya yang berada di samping kanan dan kirinya, agar mereka tiada bertingkah di dunia dan di akhirat. Jika telah tahu, maka harus mengenalnya bagaimana dengan nira. Demikian penjelasannya. Camkanlah anakku, orang bersembahyang itu pada hakikatnya menyembahkan jisimnya sendiri. Oleh karena itu, engkau harus menghayatinya.